Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori work adjustment. Theory of work adjustment atau teori penyesuaian kerja dikemukakan oleh Rand Fidawis dan Lloyd H. Lovegood pada tahun 1960 yang merupakan psikolog dari University of Minnesota. Penyesuaian kerja memiliki dua aspek, yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Yang pertama yaitu penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapainya hubungan yang harmonis antara siapa dirinya dengan lingkungan kerjanya. Ia sadar sepenuhnya siapa dirinya, apa kelebihan dan kekurangannya yang bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Penyesuaian sosial. Setiap individu dalam masyarakat di mana terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain. Dari proses tersebut timbul pola kebudayaan dan tingkah laku sesuai dengan jumlah aturan, hukum, adat, dan nilai-nilai yang mereka patuhi, demi untuk mencapai penyesuaian bagi persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik teori work adjustment. Yang pertama, fokus pada kesesuaian individu dan lingkungan kerjanya. Artinya, setiap orang memiliki lingkungan yang berbeda, tetapi seseorang tersebut hanya terfokus pada salah satu lingkungan kerjanya, termasuk kesesuaian antara kebutuhan, kemampuan, dan nilai-nilai individu dengan tuntutan pekerjaannya. Yang kedua yaitu proses dinamis. Dalam berinteraksi dengan lingkungan seseorang tidak langsung berhasil begitu saja, tetapi memerlukan satu proses yang dinamis dan waktu yang relatif lama. Kesesuaian antara individu dan lingkungan kerja dapat berubah seiring waktu, dan bahwa konseling karir dapat membantu individu menyelesaikan diri dengan perubahan tersebut. Ketiga yaitu interaksi kompleks. Dalam berinteraksi dengan lingkungan tersebut, seorang dapat memilih serta mengakulasikan diri dengan salah satu pekerjaan. Dengan itu, seorang telah mengikuti proses penyesuaian kerja. Yang keempat yaitu kepuasan kerja. Darwis dan Lovegood menuliskan bahwa kepuasan adalah indikator kunci dalam penyesuaian kerja. Kepuasan dalam pemuasan kerja dapat berhubungan dengan pergantian, absensi, keterlambatan dalam bekerja, kesetiaan dalam bekerja, kesetiaan pada pekerjaan, dan menjaga moral kerja dan produksinya. Yang kelima yaitu evaluasi kesesuaian individu dengan lingkungan kerjanya. Dalam dunia kerja, ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu karyawan dan perusahaan. Seseorang yang dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaannya, yaitu apabila terdapat adanya penyesuaian kerja. Untuk itu, merupakan keharusan bagi perusahaan untuk mengenali faktor-faktor apa saja yang dapat membuat karyawan puas bekerja dengan perusahaannya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kekuatan atau kelebihan dari teori work adjustment. Yang pertama, memahami dinamika penyesuaian individu terhadap lingkungan kerja, yaitu memahami bagaimana individu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja mereka, termasuk bagaimana mereka merespon perubahan dan tantangan yang muncul. Memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami proses penyelesaian kerja, yaitu dengan menyesuaikan kerangka kerja yang terstruktur. Teori ini memungkinkan kita untuk menganalisis dan memahami secara sistematis bagaimana individu beradaptasi dengan pekerjaan baru atau lingkungan kerja yang berubah. Mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan individu dalam lingkungan kerja, yaitu memperhitungkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan individu di tempat kerja, termasuk keterampilan, kepribadian, dan dukungan sosial. Selanjutnya, kelemahan atau kekurangan dari teori work adjustment. Yang pertama, fokusnya pada individu tanpa mempertimbangkan aspek sistematik atau struktural dalam organisasi. Teori ini cenderung mengabaikan peran-peran faktor organisasional dalam penyesuaian kerja individu, seperti budaya perusahaan atau kebijakan manajemen. Kedua, kurangnya perhatian terhadap aspek psikologis yang lebih dalam, seperti motivasi intrinsik dan persepsi individu terhadap lingkungan kerja. Teori ini mungkin tidak sepenuhnya memperhitungkan peran motivasi dan persepsi individu dalam penyelesaian kerja mereka, yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Yang ketiga, tergantung pada asumsi bahwa penyelesaian kerja adalah proses yang berkelanjutan dan linear.
Padahal bisa saja ada lonjakan atau penurunan dalam penyelesaian individu terhadap pekerjaannya. Selanjutnya, penerapan teori work adjustment dalam pelayanan konseling di sekolah. Yang pertama, konselor perlu membuat beberapa penilaian keterampilan dan kemampuan serta kebutuhan dan nilai-nilai konseli atau peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan secara rinci beberapa aspek pekerjaan yang ada pada saat ini. Kedua, konselor memberikan layanan bimbingan klasikal tentang pemilihan karir. Ketiga, konselor diharapkan dapat membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. 4. Konselor dapat membantu konseli untuk dapat memahami nilai-nilai dan kebutuhan individu agar sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Selanjutnya, penerapan teori work adjustment dalam pelayanan konseling di luar sekolah. Yang pertama, ketika kalian mengeluh masalah di tempat kerja, pendekatan dasarnya adalah untuk membuat penilaian kepribadian, pekerjaan klien, dan lingkungan kerja. Selanjutnya, konselor dapat menentukan mana dari 20 kebutuhan yang membentuk 6 nilai yang paling relevan untuk klien. Mendiskusikan lingkungan kerja dalam hal penguatan yang ditawarkan.